Lu bener-bener berpikir lu akan mengakhiri hidup lu saat itu, pada saat lu minum. Lu udah gak peduli sama konsekuensinya, lu cuma pengen meninggalkan dunia ini gitu. Ketika gue bingung mengambil keputusan, gue bingung mau nanya sama siapa. Mendekatlah pada Dan Tuhan. lebih baik gue meninggal dan tidak merepotkan orang atau menyakiti hati orang lain atau membuat malu orang lain. Kenapa lu mesti bunuh diri? Kenapa reaksi pertama lu dulu sampai 18 kali bunuh diri gitu? Bukan hal sederhana yang bisa dijadiin sesuatu yang main-main loh. Ini berhubungannya menyawa kan. Apa lu gak bersyukur dengan hidup yang begitu indah? Kalau ngeliat gue nih, kira-kira gue butuh ke psikiater atau enggak? Itu yang bisa jawab sama diri lu sendiri. Menurut lu, kacamata lu? Gak bisa dong, kan gue udah luar. Gak bisa lu. Emang gak ada friend diagnosis kan? Ada Gak kayaknya. ada. Kalau lu suicidal, kayak itu sering mau bunuh diri, I Harus think you iya. should need Tapi itu to semua see a dari hati therapist. lu. Kan semua tuh dari hati lu mau kemana juga. Tapi kan semua dari diri lu mau berubah atau enggak. Kita perkenalkan dulu, ini Kak Grita, ini adalah Ratu Drama Rizky. Nabila katanya namanya. Kata siapa tuh? Gak tau ada yang suka komen ya, kalau ada posting kamu Kata di bawahnya ada. Kata Ibrahim Alhami, iya. Iya, kata Ibrahim Alhami itu aku sebut lah. Aku hari ini bawa ketemu Kak Grita seneng banget, soalnya aku gagal memahami apa yang terjadi selama seminggu terakhir ini ya. Ditanya orang, itu gimana sih kok gitu? Aku juga nggak ngerti. Mungkin Grita kan kenal Ratu udah lama ya? Udah nih sahabat aku banget. Moga-moga sealiran juga mungkin. Enggak. Sahabat aku banget ini. Gitu ya. Nih. Ah. Peres Jadi banget. bingung. Jadi kamu Mau dikasih nikah tahu. tuh bingung. Nah, waktu dia mau nikah kamu dikasih tahu. Nah, jadi aku tuh mau nikah jadi bingung. Banyak yang trauma kayaknya ya setelah melihat kisah-kisah ini ya. Grita kamu kenal udah lama. Enggak, aku kenal Ratu tuh waktu 2019 apa 2020 awal. 2019 akhir berarti. Ratu ini tipe-tipe orang yang suka mencari sensasi. Kalau orang dari luar, Jujur. kalau orang dari luar melihat iya, tapi kan kita harus dengar dari Ratunya dong, dalamnya seperti apa. Nah, kamu kan udah sering denger baik on and off kamera. Menurut kamu apakah Ratu Drama Rizky Nabila adalah seorang pencari sensasi? Iya atau enggak? Enggak, gue nggak ngerasa seperti Enggak, itu. tapi lu Gue pinter apa? Pinter tapi ada tapinya. Apa? Ketika gue mau sesuatu, gue cari tahu caranya gimana. Kadang salah, kadang benar. Nah, ini kedua kali salah juga. Bentar, konsepnya apa? Karir atau percintaan? Gak semua orang bisa bagus dalam Kalau semua yang aspek. bidang sensasi kan percintaan dong. Lu kan udah dua kali gagal nikah nih. Pertanyaannya gue balik, kenapa media cuma fokus di bagian sensasinya aja? Di bagian percintaan gue, karya-karya gue? Ya kan, tapi kan itu masalah dari semua artis. Orang-orang kan lihatnya orang kan lihatnya percintaan aja kan yang salah. Media fokus di ini lo, di konten lo. Enggak. Masalah percintaan lo nggak di up-up Bukan gitu. percintaan yang jelek-jeleknya, lebih di up dibanding yang bagus-bagusnya. Itu mah masalah semua artis. Iya paham. Atau netizen juga lihatnya ya, begitu viralnya yang jelek ya di viral. Begitu yang udah kita bikin berapa konten banyak bagus-bagus nggak dilihat. Emang gitu semuanya. Kalau Grita sendiri, kamu kasus apa yang ada nggak kamu pernah terjerat kasus apa yang membuat kamu jadi viral? Dia mah. ini. Berarti kamu Ada. bisa terkenal sekarang luar biasa itu berkat karya-karya dan konten-konten kamu. Amin. Dan dia Kenapa dulu. kamu nggak meniru seperti Grita, Ratu? Kenapa kok? Kenapa nggak seperti Grita? Pertanyaan macam apa itu? Grita ya Grita, aku ya aku. Kamu Oh, apa? gitu. Kamu apa? Grita punya cara dan skrip dari Tuhan sendiri, aku juga punya. Gue ngerti sama kebutuhan orang. artis untuk promosi ya. Kan kayak gue berdagang produk, sofa, apa-apa kan promosi. Artis kan juga bisa promosi lewat sensasi atau segala macam. Gue ngerti, karena itu mesti bagian dari bisnis dong. Kalau nggak nanti dia turun, redup segala macam, nggak dapet job gitu. Tapi kan ada yang kelewatan, ada yang enggak gitu contohnya. Nah, menurut tapi jujur deh. Kalau lu nih kemarin banyak yang menuding nih, oh ini nikah bikin gini-gini cuma buat nyari sensasi. Jujur Ratu, itu nyari sensasi atau bukan? Terserah orang lah mau ngomong apa. Dari lunya. Terserah orang mau ngomong, gue Kan terserah orang. udah jelasin. Ya tapi gini loh yang pengen kita tanya ini. Kan lu waktu itu udah sempet gagal. Dan lu ketemunya cuma berapa hari sama Alfat? 3 hari. 3 hari habis itu lu nikah. Nah ini kenapa lu kayak gitu juga? Gitu juga sih? Ya seminggu Ketemunya lah, berapa lama? minggu Sama double. Seminggu habis itu langsung nikah juga. Kenapa diulang lagi? Iya, karena gue bodoh. Di Gitu. kesalahan yang sama gitu loh. Yes. Tapi buat gue pribadi ya, orang
abis gagal nggak bisa langsung sukses juga tuh. Ya memang. Makanya ada remedial sekolah. Sekarang gue tanya, ya nggak benar, nggak ngomong gini. Dulu as a friend ya, sama gue nih. Yang pertama bahas yang soal itu. Gue merasa itu karya gue. Melewati, gue bayar, oke viral, sekuter. Sampai detik ini gue nggak pernah mempermainkan pernikahan untuk dapat panggung itu. Mending gue bayarin aja. Susah banget. Atau nggak berantem, mungkin berantem sama lu atau sama siapa. Cuman konteksnya gini tuh. Lu besar, ada mindset, ada pemikiran, ada pendirian, yang pakem lu tuh di situ. Pakem lu di sana, pakem gue di sini. Gak bisa disamain. Maka waktu Corvi nanya, kenapa nggak contoh dia? Nggak bisa. Dia Grite, aku Ratu. Gak bisa. Aku suruh contoh Koko. Nggak bisa. Mungkin dalam beberapa hal ya. Cara berbisnis oke. Cara menginspire dari kecil, besar, itu oke. Cara pilih pasangan, itu juga oke. Itu baru bisa. Ya kan beradaptasi. Kan Beradaptasi butuh niru waktu bukan tuh, itu. nggak bisa langsung gitu. Kejadian gue kapan gagal? 2020. Recovery-nya berapa lama? Setahun. Gue kenal cinta lagi berapa lama? Sempet yang kemarin waktu datang ke podcast lu sama Jeremy gagal karena beda agama. Itu kan keputusan gue untuk enggak deh, beda agama susah, lepasin. Apakah itu bukan suatu pembelajaran? Pembelajaran. Nah, makanya yang kemarin karena gue punya pola pikir, prinsip, dan cara gue melihat sesuatu itu buat gue, ini normal nih. Buat lu belum tentu normal, buat gue tuh normal. Gitu. Tapi kan dalam hal itu kan juga tetap ada riset kan, bukan berarti kenalan terus nggak ada riset gitu. Jadi kalian mikir aku nggak research dulu. Kan kenalnya cuma 5 hari. Betul, emang 5 hari nggak butuh, nggak nanya. Kalau kamu nggak. risetnya apa kalau gitu? Iya. Iya. Coba-coba kayak gitu. Hal-hal standar aja. Gue tahu lu sayang sama gue, gue tahu mungkin menurut lu gue aneh. Tapi Ya nggak apa-apa, gue juga nggak nyalahin. Cuman kan kayak kalau orang lain mungkin kan trauma, ya kan? Untuk ketemu sebentar, habis itu langsung nikah, ya kan? Nah, kebetulan lu nggak nih, gitu kan? Walaupun yang lu tahu, lu kan udah proses panjang tuh. gimana? Gue nggak trauma maksudnya. Orang kan lihat jadi lu nggak trauma dong. Kalau gini, kalau misalnya gue pernah menikah, waktu itu ketemu cuma 3 hari terus gue menikah, mungkin gue berjanji berikutnya gue nggak akan menikah Iya. dalam 3 hari, mungkin 3 bulan atau 3 tahun baru gue mau menikah. Mungkin kan ada trauma pelajaran dari situ sehingga akhirnya lu ngambil keputusan jadi lebih bagus gitu. Misalnya, gue juga sering bisnis itu kan 60% gagal, 40% berhasil gitu misalnya. Ya dari 60% yang gagal ini kan oke, gue nggak boleh ini, lama-lama tingkat keberhasilan gue makin tinggi. Instead of 60-40 mungkin jadi kebalik, sekarang 70% berhasil, 30% gagal gitu. Misalnya. Ya, mungkin itu nanti akan aku pelajari. Ya. Ratu. Dia Ratu Batu Nabila. Oh, udah bukan drama lagi, Ratu Batu Nabila ya jadinya ya. Aku diundangkan, Korofi, tahu dia ngirim undangan pernikahan kan. Ya udah aku datang ya gitu. Tadinya gini, tadinya mau reaksi aku sebagai manusia ya. Lu yakin sebenarnya yang ada di otak gue, cuman karena ya kalau udah keluar undangan nih kita ini ya langsung mau nggak mau turut bahagia aja ya gitu. Terus dia nanya gimana nih kok? Ya udah kamu sholat aja, gue bilang sembayang. Siapa tahu kamu dapat pencerahan pada saat sembayang gitu. Terus ya udah, terus dia pagi-pagi kok aku nggak yakin. Oh ya udah sholat lagi aja. Gitu. Gue nggak berani komen kan kalau masalah-masalah pernikahan kayak gini kan, berkomen salah kan repot ya kan. Nggak taunya jadi kawin, kita udah telanjur ngomong. Nggak taunya nggak jadi kawin, udah telanjur ngomong juga. Ya udah, Apa cinta? yang penting belajar. Kan proses pembelajaran kan, lu juga nggak peduli kan orang ngomong apa. Soalnya netizen kan mungkin komen jelek kan, lu juga nggak peduli kan, terserah mereka mau ngomong apa kan. Yang penting diri lu. Kalau itu gue peduli lah, gue nggak peduli ke netizen pertama dulu, tapi gue ke diri gue dulu sendiri. Gue ngerasa salah, yes, apalagi sama orang terdekat kayak modelan Korofi, lo, Bunda Maya, Selin, Vicky, semualah sahabat-sahabat lain. Gue ngerasa bersalah, iya, enggak, iya, plan-plan. Tapi kalau misalnya dibilang gue nyesel enggak. Ya nggak apa-apa, nggak boleh nyesel dong kan, Gitu, itu ya. pembelajaran. Dan lu udah memutuskan waktu itu untuk menikah, berarti lu nggak boleh nyesel. Yes. Dan kalau misalnya ada orang yang mau menghujat kayak dulu gue simpatis sekarang enggak, ya nggak apa-apa. Namanya gue salah ya gue harus terima gitu. Dan dengan lo ngomong kayak tadi pun gue tidak merasa tersinggung sama sekali. Menurut gue itu bentuk care lo ke gue. Benar. Gitu. Korofi juga. Iya, gue udah diomelin sama dia banyak banget. Karena menurut gue caranya lo
ngingetin gue ya seperti itu. Dia tuh temen buat aku ya, dia temen baik aku banget, to the point aja, begitu. Jadi reaksi lu pertama kali waktu tahu dia nikah apa? Enggak sih, aku jujur gue nggak berani bilang sama dia. Gue tadi digosip aja udah cerai tiba-tiba. gue nggak berani bilang lah. Jadi yang lu lihat pertama kali cerainya, baru lu flashback apa sih nih? Oh ternyata udah pernah nikah gitu. Oh 3 hari gitu Gue ya. pengen tanya deh, kan mungkin orang-orang kan taunya sensasi kan. Lu kan bikin sensasi. Kalau nggak salah taunya juga dari lu ngepost. Pertama awalnya gimana sih bisa akhirnya ke blow up gitu? Dia bukan gue. Oh dia. Berarti lu nggak ada maksud kan kalau misalkan sensasi lu kan bisa duluan dong. Ya dong, bener nggak? Kayak gue ini aja di storyin aja nih gue cerai gini itu sensasi dong. Tapi kalau dia duluan kan berarti kan bukan sensasi. Berarti dia tuh nggak bermaksud untuk. Dan bahkan gue bilang begini, aku salah mengambil keputusan ini, iya. Dan aku sadar kalau dilanjutin mau 1 tahun, 1 minggu, kayak 1 bulan, ini kayaknya nggak bakal bahagia nih kita. Kita udahin aja yuk. Dia nggak mau, makanya gue minum Panadol. Lo tau kan, dia juga tahu aku pernah mau bunuh diri 17 kali. Ada beberapa hal yang nggak bisa aku jelaskan secara gamblang. Intinya adalah. Nah, ini kan orang. Bentar kok. Aku bilang sama dia, apapun yang kamu keluarkan nanti ke media untuk setidak-tidaknya meringankan, dia kan laki kan, wah pride. Apalagi gue salah kan, gue tahu gue salah, gue iyain, gitu. Oh, harusnya kan nggak usah di media. Maksudnya kan lu nikah di media nggak sih? Nikah di media. Oh. Gue ngundang. Oh. 1 doang tapi ya. Yang datang. Jadi gue akan mengiyakan apapun itu, misalnya apa kayak gue iyain. Benar, assalamualaikum dan selamat malam, selesai. Ya gue kick 2 story gitu doang. Gue bingung kenapa lu sampai bunuh diri 18 kali. Handphone gue sendiri deh. Ini kalau lu nggak percaya, kalau lu mikirnya gue cari sensasi, lu salah. Kan tadi gue ngomong. Nih, gue bahkan sampai tadi malam gue bilang, baikan. Gue bilang gitu, udahan yuk. Udah yuk, kita ini yuk, berhentiin yuk. Malu tahu. Tuh udah baikan lu berarti lu? Mana masih Ratu Drama Nabila. Ini kan dia ngomong tuh, setahu aku damai lebih baik katanya. Gue yang ngajakin baca. Iya kan, mau damai atau enggak lu ngomong. Mau damai atau enggak? Terus dia jawab, setahu aku damai lebih baik. Oke, kita nanti selesaikan supaya kamu nggak ganggu aku lagi dan aku pun nggak ganggu kamu lagi. Dia itu udah damai itu. Ya, ini nggak usah dibaca lah. Ya udah diem aja. Udah lu diem aja lah, ntar dia juga capek sendiri bro. Jadi udah damai sekarang? Aku maunya damai. Ya udah damai. Orang udah damai, buat apa lagi sih? Iya udah damai. Aku udah ke tempat pendamaian juga udah. Iya udah. Gitu. Kok yang pakai pengacara berarti udah nggak jadi? Apalagi pengacara? Nih, kuasa hukum. Dia bahas bahwa kita pernah melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan dan lain-lain seperti itu. Bahas area intim juga. Sesuatu yang enggak, itu kan nggak boleh. Ketemu di mana sih? Kenapa nih? Tuh, dapat tuh. Kan gue nggak tahu. Teman maaf, ini dapat bincangan dan bukan kita buka praktek. Itu apa? Gue mau nanya, lu apa yang terjadi dalam 3 hari terakhir ini sih? Lu tidur enak gitu? Alhamdulillah. Nggak pusing? Enggak. Ada hal-hal yang paling lu sering pikirkan deh dalam 3 hari ini apa sih? Kayak gue nyesel, goblok banget gue, atau kayak... Dia emang nggak nyesel. Apa sih hal-hal yang paling lu pikirin? Gue pengen tahu thought proses lu aja, lu proses berpikir lu dalam 3 hari terakhir ini apa gitu? Iya, kalaupun nyesel atau nggak nyesel ya biar aku aja lah, kok yang tahu, yang tapi lewatin. Sedih, marah, kecewa, bahagia, biasa aja. Lebih ke nggak enak sama dia. Tapi dia itu siapa? Ibrahim. Gue nggak enak sama dia. Alhami. Karena gini, gue yang pelin-pelan, gue janda nih. Dia kan pernikahan pertama. Gara-gara gue pelin-pelan, dia jadi duda. Nggak baik. Yeah. Itu nggak baik. Gue tahu perlakuan gue nggak baik. Tapi di satu sisi gue nggak senang.
Nah, gimana caranya gue menutupi itu dari orang-orang supaya gue tidak terlalu kelihatan playing victim atau bersedih-sedih? Padahal gue udah tahu itu kesalahan gue sendiri. Ya gue ketawa tuh. Kalau ditanya, Bagus tuh kalimat menjelaskan itu kayak dalam 2 kalimat lu menjelaskan apa yang terjadi dalam lu 3 hari terakhir ini lah ya. Ya, Gak karena- enak. karena kesian. gini, contoh gini kan aku bilang kan di pagi-pagi Ambiar, gue nggak punya teman. Sebenarnya mah ada. Tinggal aku kalau apa-apa. Emang lu temenin Grit? Dia Kalau kira lu temen. kalau nanya beberapa hal penting, dia kan yang waktu itu aku belum makan, dia transferin aku uang. Ya Allah, gimana ceritanya She's tuh? a very, dia tuh susah lah aku kalau ngomongin gitu, aku nggak akan pernah bisa balas. Jadi dia waktu itu Ratu begitu nggak punya uang di ATM, bingung mau makan apa, Grita kirimin dedak. Bukan. 2 juta. 2 juta rupiah. Tanpa basa-basi, tanpa, pokoknya intinya lu apa sih, lu simple banget pokoknya lah. Padahal gue mau minjem 200 sampai 100 ya. 200 sampai 100 gitu. Dia kasih 2 juta dan lu nggak perlu ganti, soalnya gue males kalau minjemin orang janji ganti tapi nggak diganti tuh, gue masih ingat. Oh, Ya jadi kan? Iya. kasih aja. Soalnya kalau minjemin orang, terus kan misalkan mau dibagiin tanggal sekian gitu. Ah capek, kita kan jadi berharap kan, ya udahlah. Jadi kalau misalkan emang mau ngasih aja. Dan di kesempatan ini kok gue cuma pengen ngomong, gue tahu lu kenapa nembak gue langsung tadi di depan sampai di tengah. Apa? Ya tadi pas pembukaan. Koko. Enggak, maksudnya Jadi gue. tentang cara berpikir gue, kenapa gue tidak belajar dan lain-lain. Gue tahu lu orang baik. Terus lu juga mungkin menaruh perhatian lebih ke gue karena kesian atau apa, gue nggak tahu yang jelas. Gue tahu gue salah. Mungkin ini terakhir. Ya. Gue bilang mungkin. Harus tapi. Gue nggak mau terlalu. Amin. Gue nggak mau terlalu suzon, tapi gue aminin. Gitu. Mungkin salah satu positif. Berusaha terbaik. Iya. Berusaha terakhir. Berusaha terakhir ya. Kalau itu ya. Hal positif yang gue lihat ya, mungkin lo akan dikontak Panadol kali, buat jadi brand ambassador. Itu Pecah. Ini pecah. Ini pecah. karena lagi wow nangis gedubuk Panadol. Tiap kali gue mau nyensor gue udah males. Nih gue bilang sama dia Panadolnya keluarin aja nggak apa-apa. Pecah. Karena sebenarnya gini loh kok, gimana ya, kalau misalnya kita, sorry gue nggak tahu anak-anak di luar sana punya pemikiran sama atau enggak. Ketika lo jadi yatim piatu, lo nyicipin, oh ini apelnya pahit nih. Mungkin kalau itu dikasih tahu sama bokap nyokap tuh, jangan apel pahit, manis. Ya udah nggak jadi. Kalau gue Belajar dari banyak. pahit, oh iya pahit gitu. Cobain dulu. Jadi mungkin karena tidak ada figur itu, kayak ngikutin air aja gitu, main sama Grita fokus konten, main sama Koko fokus berkarir. Bukan playing victim, tapi ada tapinya. Sometimes juga kalau misalnya yang nonton bilang, ya udah deketin diri dong sama circle tersebut. Bentar dulu, ada rasa minder. Nah, tapi gue bingung, kalau lu bisa punya stok Panadol 4 strip di rumah sih? Beli di Gojek gitu. Oh, Karena kejadian sesungguhnya adalah gue bilang, kalau lu nggak mau cerain gue minum nih. Terus lu Udah, minum? Dia bilang, minum aja. Aku kirimin foto kan ke Iya. Koko. Koko tahu kan aku sayang sama Koko, gue chat dia gitu. Kamu kenapa My Queen? Udah nggak gue balas lagi. Pesen Gojek, sempat minum. berapa banyak? Yang bikin malu adalah kenapa nggak mati? Berapa banyak? Kenapa? 40 Minum. berarti. 4 strip, 40. 40 kan berarti? 40-an. Tapi kan ada yang kebuang. Oh. Itu Pak, kamu minum pok langsung 40 apa 2 dulu? Kan gini kan, kan penuh kan. Gini dong. Keluar lah. Mana bisa masuk? Tanya dulu minumnya pakai apaan? Pakai apa? Air keran. Ya, gue nggak ngerti kenapa lu Kenapa masih gak ngerti lagi sih? Gue nggak ngerti kenapa harus bunuh diri. Nah ini susah nih. Jawab deh. Kenapa lu mesti bunuh diri? Kenapa reaksi pertama lu sampai 18 kali bunuh diri gitu? Oh ini Oh, yang 18 tuh yang 17 ini yang ke 18 ini kan? ke 18. Oh, ini yang ke-18. Dari apa namanya, dari kita ketemu sampai sekarang kan udah better Itu ya. bukan hal sederhana dan bisa dijadiin sesuatu yang main-main loh. Ini berhubungannya menyawa kan. Kenapa lu main-main sama itu gitu? Apa lu nggak bersyukur dengan hidup yang begitu indah? Biasa. Jawab nak. Males kalau udah itu nangis, jadi nggak nangis. Gue pengen tahu. Nggak, dia nyuruh aku tuh kuat, lu banyak lah deketin Tuhan apa segala macam. Banyak lah, masa Lu bener-bener berpikir lu akan mengakhiri hidup lu saat itu, pada saat lu minum. Lu udah nggak peduli sama konsekuensinya, lu cuma pengen meninggalkan dunia ini gitu. Ya tapi gue pengen tanya kan, waktu itu juga udah ada anak kan, waktu yang kemarin terakhir. Nah itu
Apa sih yang nge-trigger lu lagi untuk ngelakuin hal yang serupa sama 2 tahun lalu? Gue ngerasa Manakala hati. ya gitu-gitu. Biar ketawa aja. Jangan. Ya enggak, gue ngerasa sendiri aja. Maksudnya ketika gue bingung mengambil keputusan, gue bingung mau nanya sama siapa. Ketika gue tidak tahu gue bener atau salah, gue bingung mau nanya sama siapa. Gue punya teman banyak, yes, tapi gue nggak mungkin datang tante, gue ragu ini, gue ragu itu. Lu juga punya urusan. Enggak, kalian juga punya urusan. Untuk hal-hal yang harusnya gue udah tahu di umur segini, pasti kan ada terbesit. Kok lu masih nanya? Padahal mungkin kalian akan jawab dengan luwes. Tapi gue ada rasa kayak sungkan gitu loh. Dan gue ngerasa sendiri, benar-benar sendiri ketika gue memang sendiri, ngerti nggak? Mendekatlah pada Dan Tuhan. lebih baik gue meninggal dan tidak merepotkan orang, atau menyakiti hati orang lain, atau membuat malu orang lain. Atau mungkin mencari perhatian dengan lu berusaha mencari minum itu misalnya. Bisa juga kan? Mencari Itu perhatian, kalau mencari alternatif. perhatian 1 strip aja kok. Ngapain 4 strip? Mendekatlah pada Tuhan ya. Udah belum? Makanya kan gue harus sholat istiqoroh. Iya, itu yang paling penting. Mungkin nggak berani ke kita atau ke siapa, tapi kan tinggal ke Tuhan aja. Oke. Gini, untuk seseorang yang pernah melewati pernikahan yang istilahnya boleh dibilang berat banget gitu ya, kan musiknya ini cuma seminggu, cuma 3 hari, istilahnya belum terlalu berat-berat Lu banget cinta nggak gitu. sih Sama siapa? sama siapa? Ibrahim Ibrahim. lah. Dari awal pun nggak cinta. Enggak, cuman gue mikirnya kayak gue udah ada kerjaan, udah ada anak, udah bisa ini itu, kayak gue butuh imam deh. Agama gue kurang, kayak gue butuh itu deh. Makanya kan gue terpesona karena adalah salah satu videonya. Yang ngajak nikah siapa? Hmm? Yang ngajak nikah siapa? Gue cuma bilang gini, kalau lu serius sama gue, lu nikahin gue. Sama Itu kok. ajakan atau bukan? Enggak, semuanya gue gituin kok. Ajakan. Tapi ajakan. Enggak, semuanya gue gituin. Oh iya, maksudnya kalau serius nikah, ya dia kan langsung, kalau serius ya langsung nikahin kan? Tapi lu, Tapi kelangsungan gak sih? iya karena dia Dari juga 2 hari. hamba tua. Oh. Tapi enggak, gue mau nanya sama lu nih. Bentar ya, kau boleh ya kayak nanya. Lu kalau ngeliat gue nih, kira-kira gue butuh ke psikiater atau enggak? Nah, lu kan udah begitu. Enggak, lagi atau enggak? Kan setelah trauma 2020, apakah perlu lagi atau? Lu yang bisa jawab sama diri lu sendiri. Menurut lu, kacamata lu? Nggak bisa dong, kan gue dari orang luar. Nggak bisa. Lu Emang nggak ada friend diagnosis kan? Ada nggak kayaknya. ada. Nggak Sama ada kan, friend Dar? gitu? Kalau lu suicidal, kayak sering mau bunuh diri, I think you Harusnya, iya. should need Tapi itu to semua see a dari hati therapist. lu. Kan semua tuh dari hati lu mau kemana juga. Tapi kan semua dari diri lu mau berubah atau enggak. Oke, kalau lu ngeliat gue Lihat, gue ngapain liat lu mulu? iya bentar. Ini udah kedua kalinya nih gue bego nih. Berarti gue baca buku, udah tahu isinya apa, masih begitu juga. Benar. Nah itu kan yang ditanya sama semua orang. Iya. Saran lu buat gue apa? Nggak apa-apa, biasa. Judes-judesin aja nggak apa-apa. Coba gue pengen tahu. Yang dalam Ya nih. pokoknya jangan keulang lagi kalau bisa. Berusaha lah. Oke. Terus dekatkan diri sama Tuhan, karena itu yang paling penting. Jadi begitu ada rasa ingin bunuh diri atau rasa ingin yang negatif-negatif, lu tuh bisa ngadu sama Tuhan, terus lu bisa dikasih ketenangan, kedamaian. Jadinya itu tuh nggak terjadi gitu loh, Ratu Rizky, drama Nabila. Kalau lu misalnya nih ya, lu keinginan bunuh diri lu tuh seperti kayak ada yang ngebisikin lu. Itu orang skizofrenik sering kayak gitu. Itu lu udah mesti ketemu terapi bener-bener. Lu kayak ada yang bilang, Enggak Toto sih. ngomong, ayo kamu udah mendingan kamu bunuh diri aja, kamu mati aja gitu-gitu. Ada yang sering ngomong kayak gitu, ada suara-suara kayak gitu dari otak lu sendiri yang create kayak gitu. I think lu mesti cari bantuan. Enggak sih, lebih ke nekat aja sih. Dan lu Kalau bener-bener siap buat bisnis-bisnis mati waktu itu. Apa? Bener-bener pengen mati, udah lu Makanya aku mati chat aja. Koko kan. Enggak Koko doang sih, ada beberapa orang yang menurutku berjasa di hidup aku minta maaf. Kalau kamu sampai 18 kali mau bunuh diri, menurut aku kamu udah mesti ketemu orang yang lebih ahli untuk Iya, men-solve tapi kan masalah ini. Sekalinya kan 2 tahun lalu kan. Ya kan? Atau itu belum bisa jawab. Udah Ya beneran dong. dekatkan diri sama Tuhan lah, udah paling penting. Itu kalau itu aku belum bisa jawab. Cuman aku waktu itu kayak mikir kayak, kan aku tahu kamu orangnya tough, kuat. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau aku sih secara garis besar ngeliat kayak gitu, banteng juga nih orang badak gitu. Orang ngelewatin apa yang dia lewatin tuh sebenarnya Belum tentu bisa sekuat dia. kuat dan badak. Jadi waktu kemarin aku ngeliat kamu ngirim Saya foto, bukan kuat dan badak, mengkuat-kuatkan diri dan badak-badakan nggak diri. gampang orang bisa jadi kayak Ratu Rizky Nabila ya. Enggak, semua orang bisa, cuman perlu dipaksa aja gitu loh. Gitu. Makanya saking mengkuat-kuatkan diri dan membadak-badakan diri,
kadang terlintas, capek mati aja lah gitu. Ya udah, pokoknya harapan kamu buat diri kamu Gitu. sendiri apa? Saya berharap judges bakal milih saya. Apa sih? Enggak, Bel, Cubit ya? gue gak mau nangis-nangis tuh, soalnya lu udah Iya, sering, iya tapi harapan karena lu tuh udah sering banget nasehatin Iya. gue kesannya jadi kayak orang bego dari sering dinasehatin tapi gak kena-kena juga. Gitu, jadi malu, ngerti gak sih? Iya. Makanya waktu kemarin juga ditanya sama orang, gue tuh lebih malunya kemana? Kalau ke netizen kan, kita nanti dipuja, ntar dijatuhin, ntar dipuja lagi. Kalau tapi sama orang-orang terdekat kayak, si Ratu udah dikasih tahu A, B, tambeng banget sih, ngerti gak sih? Kan Gitu. Ratu Batu Nabila ya. Ratu drama Nabila. batu udah. Batu drama Nabila mungkin. Oh, Cepet-cepet ngomong depan kamera. apa? Emang harus gitu? Iya dong. Apa? Buat netizen. Enggak, apa dulu nih? Iya, apa dulu? Gini deh, kalau aku mau nanya sama kamu ya. Kamu you have an amazing career kan? Terus Amin. ini bahkan boleh dibilang jauh dari hal-hal yang berbau Amin. kontroversi Amin. dan Amin. so far ya gitu berhasil gitu. Itu apa resepnya? Resepnya. Hmm, Kok ini sih konsisten konsistensi dalam berkarya. Hmm. Kayak misalkan mungkin dulu yang nonton dikit, terus lama-lama jadi banyak. Itu kan karena konsisten, karena kita nggak pernah tahu tuh kapan momen kita dikasih sama Tuhan. Mungkin ada yang cuma 2 minggu atau sebulan dia dapat momentumnya. Ada yang mungkin udah tahunan, 5 tahun, 10 tahun baru dapat momentumnya. Tapi yang harus tahu ya bahwa memang kita suka sama apa yang kita jalanin, itu dulu sih yang penting. Karena kalau nggak suka bakal capek banget, memaksakan. Misalkan sebenarnya dia tuh nggak suka jadi artis, tapi dia mau jadi artis karena mungkin kata orang-orang artis duitnya banyak atau artis terkenal, dia mau itu. Tapi dia nggak suka sebenarnya untuk tampil depan kamera, untuk dilihat banyak orang. Jadi ketika dia ngelakuin entah itu acting ataupun nyanyi, itu dia nggak happy. Lama-lama ya pasti bosen, terus lama-lama ya pasti gimana ya, kayak kebanyakan Lose the passion gak sih? kebanyakan kalau itu burn out. Kebanyakan burn out. Kalau gitu passionate-nya tentang Aku sih mungkin di dunia kreatif ya. jadi misalnya Apapun lah, kayak konten, bikin konten, video, terus mungkin strategi atau apalah segala macam. gitu kamu passionate. Pokoknya all about kreatif. Oke, dan itu yang bikin kamu bisa punya kan gini, kalau aku dulu Beda ya tadi ya ngomongnya. Beda ya, kayak segmen 2 nih. nggak, soalnya kan gini ya, kalau aku kan ketemunya Vicky Prasetyo gitu-gitu kan yang kayak kita harus gini loh gitu kan, dia kalau ngomong set gitu kan. Oke, ya itu part of the Iya, strategi untuk marketing, untuk Iya. promosi kan oke gitu. Tapi sekarang akhirnya lama-lama itu dijadiin, kadang-kadang beberapa orang menganggap itu sebagai kebutuhan utama, bahwa gua harus hits, bahwa gua harus eksis dan viral gitu. Kalau gue bisa masuk Lambe Turah atau gue bisa masuk insert atau ini, itu berarti gaung gue ada terus gitu. Iya, beda-beda sih kan, itu strategi marketing orang beda-beda ya. Kalau aku mah terus aja lah, karena ya gitu. Mungkin kalau misalkan ini bukan karena Ratu sebelah gue ya, tapi karena misalkan orang tuh viral, mungkin yang negatif gitu kan. Nah dia kan jadi netizen kan lihat dia kan komen segala macam, dia dapat attention tuh. Nah begitu attentionnya hilang kan, berita itu kan naik tapi cepat turun juga kan. Begitu attentionnya hilang, mereka kayak nagih, gue kayak butuh attention lagi dari orang-orang, jadi dia bikin sensasi lagi, terus hilang lagi, terus itu jadi sebuah kebutuhan gitu. Jadi makanya kenapa mereka yang tadi bilang strategi marketing, mungkin jadi dia cari-cari terus tuh gimana caranya biar dapat attention dari orang-orang. Nah kalau aku kebetulan nggak terlalu suka attention juga, jadi ya aku berkarya sesuai dengan apa yang aku mau. Terus juga yang tujuan aku kan bisa untuk kasih edukasi juga, kasih inspirasi juga, yang paling nggak mereka kalau nonton aku tuh atau nonton podcast aku, mereka bisa dapat pelajaran lah. Gitu, beda dengan maksudnya ini beda. Maksudnya mana? Ya nggak tahu, menurut dia beda.
Kalau dia lebih konsisten dari, ya tapi gue juga ngerjain podcast gini ya dulu 2 tahun kan ini 2 tahun. Pertama kali yang nonton cuma 120 orang, tuh mungkin 60 keluarga gue di mana gitu kali. Gak apa-apa, nah itu kan, tapi kan seneng gitu kan. Ya bener memang kalau konsistensi gue setuju, long term planning juga. Bener. Jadi kalau lu ngeliat kekalahan ini sedikit ya udahlah. Sabar-sabar. Orang gue maunya ke sono ya, kalau belok-belok dikit gini ya wajar lah gitu. Ratu sendiri gimana menanggapi apa yang dibilang sama Grita tentang? Aku setuju, setuju. Ini setuju lah. Setuju dan sepakat. Memang harusnya seperti itu gitu. Tapi kan ada yang namanya kita dapat atensi secara organik. Iya. Siapa yang mau, misal contoh lah gue, siapa yang mau dapat masalah yang sama tentang pernikahan di KDRT tinggalin naik, nggak mau lah gue sebutin, udah lewat juga. Yang terbaru deh 2 hari, mana mau? Udah malu, duit pun nggak masuk, program hilang, gak ada yang mau. Ya tadi itu dia gue bilang, orang nggak bisa disamain, Ratu jadi Grita, Grita jadi Ratu, nggak bisa. Rezeki lo, cerita lo, jodoh lo. Rezeki gue, cerita gue, jodoh gue. Jadi kalau misalnya cara karir pun sama kok. Koko lewat sofa lalu merambah dunia entertain. Grita dari artis cilik merambah dunia content creator. Aku misalnya dari beauty pageant, nyanyi, viral, baru pakem dapat program host, alhamdulillah. Jadi kamu host ya sekarang ya? Host, maka aku bingung ketika ada orang yang bilang biar naik lagi ya. Buat apa? Orang udah ada kerjaan, udah bisa makan. Ini sesuatu yang tidak direncanakan. Kalau mau direncanakan, gue pilih yang agak oke lah dikit. Yeah. Tapi serius, maksudnya sebenarnya gini, dengan mengenal Koko, Grita, semuanya deh. Ada pelajaran yang sebenarnya gue ambil, cuman mengaplikasikannya itu yang susah. Ya nggak apa-apa, kan yang gitu. Jadi setiap lu ngomong kayak dia tuh baik banget kok. Tiap ada beberapa kesempatan dia bilang, apa kabar lo? Selalu. Bagus, framingnya bagus. Emang bener lu, Iya. Lu baik. Wah. Habis ini mau minum apa? Jam Gue aja tau mau minum apa? Jam aja lah, enggak, dia baik terus. Udah. Nih, kalau gue tuh dari kecil udah jelas gue mau tahu gue mau jadi apa. Waktu gue SMP, gue udah tahu gue mau jadi apa. Bukan, gue punya kemampuan membayangkan diri gue akan jadi seperti apa lah intinya gitu. Tapi gue ngelihat karena gue punya karyawan banyak, gue suka ngobrol sama mereka, banyak orang tuh nggak ngerti dia mau jadi apa gitu. Ya nggak apa-apa kan, orang mau jadi apa bebas dong. Maksudnya kapan momennya dia akhirnya tahu mau jadi apa. Entah dia masih belum tahu, entah dia belum ketemu, belum dapat pencerahan, tetek bengek segala macam. Terus gue suka memberikan satu advice gitu ya. Coba lu bayangin dan tulis. Kadang soal orang nggak mampu mendeskripsikan dia mau menjadi apa soalnya gitu loh. Yang akhirnya hidupnya suka kesana kemari, bentar nyoba ini terus ini ternyata dia nggak tahu tujuan akhir dia mau ngapain. Tapi kalau dideskripsikan, contohnya kayak gini, lu pengen suami kayak gimana? Gue pengen suami kayak gini, kira-kira yang lu ngayal. Gue pengen karir gue kayak gini, gue pengen rumah gue kayak gini. Itu jadi jelas. Dan waktu itu gue suruh tim gue untuk bikin aja frame, tempelin tuh lu mau suami kayak gimana. Gue pengen umrohin bokap nyokap, misalnya foto bokap nyokap, taruh belakangnya misalnya tempat umrohnya di mana gitu kan. Itu kan jadi dia bisa memvisualize aim-nya dia gitu, dan itu membuat dia jadi akhirnya, apalagi ditaruhnya di depan kamar, begitu lu bangun pertama kali yang lu lihat adalah itu tuh. Itu akhirnya jadi lu punya satu goal yang lebih spesifik dan itu aku melakukan itu dulu umur 4 sampai SMP kelas 2. Set the goals, taruh di depan, ada gambar mama, papa, pengen jadi ini. Terus juga suka buku Doraemon, tabungan sekian, ini begini, nanti ambil rapot, jalan-jalan sama temen begini. Dari semua gambar itu tidak ada yang terjadi. Wow. Kekecilan kayak lu. Kenapa? Kekecilan umur 4 tahun. Bukan, figurnya hilang. Jadi ngomong teori gampang. Kalau yang di atas bilang enggak. Ya tapi sebenarnya jarang ada bentar. orang yang dari kecil tuh udah tahu mau jadi apa. Kalau gue udah tahu. Jadi apa? Kenapa? Mau jadi apa? Nggak mau ngomong. Adalah sesuatu, tapi nggak mau ngomong. Itu helps me a lot. Contohnya kayak gini, nggak sofa ya. Jadi SPG sofa ya. Ya di sini gue bantu, yang penting halal. SPG sofa kan jadi
Ada kan di itu loh. Di dalam frame Ada. ini. Udah tahu dah Rosewood Gue ya. tahu deh. Udah ditulis. Sebelum Ada Rosewood foto ini muka aja. gue lagi nih, koko nih kayak gini nih kayaknya Ya lucu. bisa contoh gini deh. Kan aku sering ngomong ya di podcast ya, yang aku lakuin di saat kejadian kemarin mungkin terlihatnya bagus, bijak, wise, tapi ingat loh, jangan nganggep gue di sini loh. Gue mah di sini. Cuman kebetulan respon yang kemarin, yang sama yang pertama, membuat kalian semua seneng dan terkagum-kagum. Dan sekarang gue lagi dihina-hina. Nggak apa-apa orang gue salah. Gitu. Sama seperti yang gambar yang Koko bilang, gambar begini begitu. Aku udah tahu nih mau jadi apa. Sekarang tiba-tiba aku bangun tidur, figurnya hilang. Lalu gimana? Bisa dijawab? Ya hal kan terjadi ya, kan nggak bisa dihindarkan juga. Tapi kan udah digambar. Ya bisa change your goals kan contohnya. See? Change your goals kan? Blending. Ngikutin air aja. Iya, tapi maksudnya at least lu punya long term planning sedikit deh gitu. Sekarang aku mau tanya sama Koko juga. Kalau misalnya ada ikan nih, mati karena arus, setuju nggak sama kata-kata itu? Ini berat amat sih omongannya. Ya nggak nanya. Ikan mati sama arus. Kan ada tuh peribahasa. Aus. kan ada tuh peribahasa. Ikannya mati terbawa arus. Iya. Gue belum pernah dengar peribahasa itu sih, serius. Artinya apa? Ya nggak, aku nanya, setuju nggak? Gue arti peribahasanya nggak tahu, gimana gue bisa setuju? Gimana aku lihat ya. Jadi ikan mati terbawa arus gitu. Ya ini aku pengen tahu cara kalian melihat dunia itu seperti apa gitu dari sisi kalian gitu. Peribahasa gue cari dulu. Ikan mati terbawa arus. Mati terbawa arus. Artinya apa gitu? Pernah dengar Gak peribahasa tahu itu? nih, dia buat sendiri kan. Oh, hanya ikan mati yang Tuh. selalu ikut arus. Ya kan gue lupa ingat. Filosofi hidup. Ayo coba. Hanya ikan mati yang selalu ikut arus. Ya kalau ikan mati kan pasti dia mau nggak mau ikut arus kan ke bawah, dia nggak bisa ngelawan kan gitu. Artinya kalau kamu mau mimpi kamu mati, karya kamu mati, ya ikutin arus lah intinya, kurang lebih kayak gitu. Sesimpel itu kah? Iya sesimpel itu sih. Menurut tuh? Gak kebayang nih di otak gue. Nggak kebayang. Cuman kalau menurut gue, kalau lu punya long term planning ya maksudnya akan jauh lebih baik hidup lu gitu. Betul, tapi sama kayak ikan tadi. Dia mati ke bawah arus karena dia sebenarnya udah berjuang. Ngerti gak konsepnya? Tapi dia mati, kalau dia mati ya mau nggak mau dia ke bawah arus kan? Lama ya ngomong gitu doang. Karena takdirnya itu loh. Dia udah berjuang nih, mati ke bawah arus kan. Ya kalau udah ngomong takdir ya susah ya. Makanya mau Tapi di set the goals, mau mindsetnya bagus. Kalau dibilang enggak. Mau aku main sama Grita 1x24 jam dikali 7. Kalau dibilang gagalnya 2 kali, ya gagalnya 2 kali, nggak bisa. Jadi lu percaya itu gitu? Lu percaya bahwa segala macam hal yang lu usahakan tuh akan nggak ada gunanya gitu? Lah kan tergantung takdir. Makanya ada Bener, kita tuh merencanakan apapun Tuhan yang menentukan. Memang yes, itu bener banget. maksud aku ke situ lah. Itu panjang banget loh 5 menit gitu doang. Jadi kalau no Koko tuh planning. orang kritis, Wak. Jadi Koko no orang planning, just go with the flow. Aku kebetulan aku just go to the flow. Tapi ada sih planning. Cuman aku nggak kayak ini harus terjadi ya, ini harus terjadi. Enggak, Karena bukan obsesi ya, tapi punya satu pemikiran kayak gue mau arahin Grita nih masa depan gue kayak gini, karir gue kayak gini gitu. Ada dong. Tapi aku nggak mau kayak aku harus jadi kayak gini. Obses, kayak gini. misalnya. Aku nggak mau. Kayak kan aku juga percaya Tuhan tuh udah ngasih aku yang terbaik, apapun jalannya nanti itu percaya dari Tuhan. Mau nanti buruk, mau nanti gimana itu udah dari Tuhan kok. Jadi ya yang tadi Ratu juga bilang bahwa kita mau merencanakan kayak apapun, sebagus apapun, tapi kita harus serahkan semuanya itu sama Tuhan karena hidup kita punya Tuhan. Ya kalau gue simpel aja deh, kalau di dalam bidang perusahaan gitu ya, kalau lu sampai nggak punya planning, ya perusahaan lu Ya, pasti. perusahaan kan beda. Nah, maksud gue gitu, sebenarnya hidup tuh bisa diorganize juga sedikit. Benar. Lu punya planning. Oke, gue mau begini, nggak tentu kejadian dan kita nggak usah gila karena itu. Tapi maksudnya, at least tuh punya bayangan. Oke, I'm going there. Gue mau ke Bandung, gue mau ke Bali. Karena tanpa punya arah yang jelas, ya itu total lu ke Cirebon bentar, total lu balik lagi ke Tegal, gitu-gitu. Iya, itu buat ini aja. Iya itu. Karena gue udah banyak banget ngeliat perusahaan yang ownernya kuat dan punya long term planning yang bagus dan stick to the plan, gitu ya. Rata-rata mereka bisa. Ya tentunya tiba-tiba pandemi rencana berubah dan dia harus
bikin planning baru apa segala, tapi tentunya butuh itu gitu buat supaya menghindarin hal-hal yang sifatnya impulsif. Iya, iya. Ya kan? Iya, ya itu aku setuju. Gitu. Setuju dan mencoba apa ya? Kita kalau dengerin orang kan gampang, tapi harus benar-benar dicerna gitu. Ini aku lagi mencoba mencerna omongan Koko, omongan gitu. Oh gini ya konsepnya. Berarti bisa nih diadaptasin ke pemikiran aku juga. Kayak gitu. Bukan berarti kayak lu punya plan terus lu rigid banget nggak akan bisa pernah berubah, terus tiba-tiba lu marah-marah sama Tuhan kalau plan lu nggak dapat, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya kayak at least lu punya sesuatu tujuan gitu. Ada kok, ada. Ini kenapa gue ngomongin kayak gini? Gue bingung, maksud gue waktu lu mencari suami gitu. Contohnya kan lu mesti Balik punya... lagi! Bukan! Balik lagi! No, ini kemarin sama Bunda Maya kan ngomong. Lu mesti punya satu bayangan lah, kriteria yang lu pengen gitu loh. Supaya jangan sampai kayak siapa aja yang ngajak lu nikah malam ini terus lu merit gitu kan? Iya. Dulu harusnya. Iya, harusnya istiqoroh dulu. Iya, itu. Ya udah pokoknya buat Ratu pokoknya kalau bisa Iya, berusaha, Sani Bani Sweetie. Jangan Gue kejadian kayak gede banget sebelah lu tuh. Iya. Oke. Ada pesan-pesan Makasih lagi ya. mungkin Nggak kita ada. buat Udah. kekasih kita Ini ini. pesan aku udah taruh sini. Udah dihapus lah, jadi jelek. Dikit-dikit sih hapusnya. Thank you Greta, Thank bisa you. ngobrol-ngobrol tentang Ratu dan apa yang terjadi Makasih baru-baru ya. ini sebagai kamu sebagai seorang teman, dan juga mungkin orang juga bisa banyak belajar tadi kamu tentang bagaimana membangun karir tanpa harus Semoga bisa bagaimana membalancekan ini itu. waktu tadi. Iya, jadi temen harus saklek sih kadang. Apalagi ketemu temennya yang kayak aku gitu. Jadi daripada basa-basi manis-manis, saklekin aja. Oke. Benar. Yang dia lakuin itu benar. Gitu. Makasih. Thank ya, you. Thank you. Makasih kok, makasih Aku yang thank you, Ratu. Thank you.